teman-teman, Toyota Starlet hingga kini masih menjadi hatchback lawas yang diincar banyak orang. Berbicara soal mobil lawas tentu butuh perawatan lebih ya. Jadi nggak lepas dari peranan bengkel spesialis. Nah, kali ini gue mau gerebek bengkel spesialis Toyota Starlet. Nih, lihat nih, di belakang gue nih udah ada bengkel spesialis Toyota Starlet. Penasaran dengan video ini? Ikutin terus ya videonya. Yuk. Oke guys, yuk kita samperin Om Tio. Nah, nih kayaknya Om Tio nih. Halo Om Tio. Halo, Om Sam. Om, apa kabar Om? Alhamdulillah sehat. Ini lagi sibuk ngapain nih Om? Biasa Om, ini perawatan rutin, ganti timing belt. Oke, ini di bengkel kandang Abutak ini emang bengkel spesialis Toyota Starlet Om ya? Ya, betul Om. Oke, Om, kita nih mau ngobrol lebih lengkap lagi nih Om tentang bengkel ini dan Toyota Starlet. Oh, boleh. Bisa nggak Om? Siap. Insya Allah Siap bisa. nih Om? Siap. Oke, teman-teman yuk kita langsung tanya-tanya aja sama ahlinya nih Om Tio. Oke. Oke teman-teman, kali ini gua udah bersama Om Tio nih, ahlinya Toyota Starlet. Kita mau tanya-tanya langsung aja nih soal bengkel ini. Om Tio, Ya Om. ini kandang Abutak ini sebenarnya apa sih Om? Bisa dijelasin dulu nggak Om? Kandang Abutak itu asal muasalnya sih karena saya orang Sunda. Jadi kandang itu artinya garasi. Nah, kalau kata Abutaknya itu dari mobil Starlet pertama saya. Abu-abu ya? Warnanya abu-abu kotak. Oke, jadi berawal dari mobil pertama Om Tio ini jadi sampai sekarang nih dikenalnya bengkel spesialis Toyota Starlet ya? Iya, betul. Oke Om, ini di bengkel Om Tio ini kandang Abutak melayani apa aja sih Om? Untuk Toyota Starlet khususnya Om? Dari servis ringan sampai servis besar, sampai kaki-kaki, semua. sampai ke AC, kelistrikan, sama Revent cuman pengerjaannya nggak di sini Om. Oke, ada di luar. Rekanan lah ya? Ya, bisa dibilang rekanan. Berarti bisa dibilang semua masalah Toyota Starlet tuh Om Tio udah pegang semua lah ya? Insya Allah bisa. Oke, dari ini dulu deh Om, servis tadi ya? Servis ringan tuh di sini apa aja sih yang dikerjain? Servis ringan itu overhaul karbu, ganti oli, filter bensin, filter udara, sama cek pengapian. Oke, udah lengkap itu semua ya? Iya, udah satu paket. Itu biayanya berapa Om kalau servis ringan tuh? Kalau untuk jasanya 120.000 Om. 120.000 itu udah selengkap itu Om ya? Iya, udah satu paket itu. Tapi itu belum termasuk spare part. Spare part. Iya. Itu di luar kalau ada kerusakan gitu penggantian spare part belum termasuk ya? Belum termasuk kok. Kalau yang servis besarnya? Servis besar itu jasanya sih 800.000. Jasanya saja 800.000. Jasanya saja 800.000. Turun mesin total. Iya. Oke. Itu apa aja biasanya sih kalau orang servis besar tuh? Servis besar itu biasanya awal masalahnya itu knalpotnya berasap putih. Oke. Kompresi bocor. Ring seher bocor. Jadi olinya cepat habis bakar. Nah, itu mau nggak mau harus di overses atau counter. Ya? Iya. Okay. Itu berarti 800.000 itu ya? Iya, betul. Okay. Di luar spare part? Di luar spare part dan biaya bubut. Oke. Itu biasanya kenapa sih Om kalau umur aja atau gimana kalau? Satu dari perawatan, artiannya ganti olinya kadang lupa. Gitu. Telat gitu? Telat ganti oli, itu yang kedua. Yang ketiga juga dari pemakaian oli yang gak cocok, bisa dari pemakaian si usernya sendiri juga bisa kasar gitu. Tapi di sini tuh bisa semua ya Om ya? Kan Toyota Starlet ada beberapa tipe ya? Betul. Itu dari tipe apa aja sih Om?
Dari Toyota Starlet mulai dipasarin di Indonesia kan tahun 85. 85 itu kotak Om ya? Kotak EP70. EP70. Betul. 85 EP70, 86 EP70, 1000 cc. Baru 87, 88 EP71 SE. EP71 itu udah masih kotak ya? Masih kotak 1300. Tapi cc naik 1300. Iya. Lari ke tahun 89 masih Starlet kotak, cuman tampilannya udah facelift. Oke. Baru setelah itu Setelah itu 90, 91 sampai 98 itu Starlet kapsul. Kapsul. Itu EP80. EP80 ya? Ada di tahun 90, di tahun 94, 95 juga masih ada Starlet kapsul. Baru terakhir EP81. EP81. EP itu kode ini Om ya? Kodenya mesin. Mesin apa sasis Om? Sorry, sasis, betul. Kode sasis kan? Iya, sasis. Oke. Itu berarti tapi di sini semua bisa Om? Dari Bisa, mulai bisa. EP70 sampai EP81? Iya, betul. Bisa. Oke, semua bisa berarti Om ya? Bisa, Om. Oke. Kalau biasanya yang kesini apa sih Om masalahnya Om? Biasanya yang sering banyak keluhannya tuh mesin cepat panas atau overheat Om. Cepat panas? Iya. Itu kenapa Om mesin cepat panas? Itu bisa jadi packing headnya udah bocor, bisa pen radiatornya udah lemah juga bisa. Oh gitu. Radiatornya udah nyumbat juga bisa. Jadi kalau gitu gimana di sini Om solusinya Om? Itu kita cek sistem pendinginannya. Yang pertama cek radiator, sirkulasi airnya itu normal atau tersendat. Nah kalau tersendat itu kita rojok. Oh radiatornya? Radiatornya dirojok. Nah yang kedua cek putaran pen radiatornya itu masih normal atau udah lemah. Oke. Itu biasanya kayak gitu biayanya berapa? Kalau untuk rojok radiator biayanya 150 Om. 150? Iya. Sama kalau radiator apa tadi kipasnya? Kalau kipas itu kita ganti motornya itu 250. Oh itu masih pakai standar ya? Masih pakai standar. Katanya bisa substitusi Om kalau pen? Bisa. Sekarang banyak upgrade ke pen radiatornya Karimun. Karimun? Betul. Karena RPM-nya lebih kencang. Putarannya itu ya? Putarannya. Lebih tinggi ya? Bilah kipasnya juga lebih banyak. Oke, jadi pennya Karimun kotak itu Iya, Karimun banyak kotak. dipakai Starlet? Banyak. Ada banyak. Ya ini contohnya Om. Nih ada pakai Karimun. Oh ini udah pakai ini Om? Udah pakai pen Karimun? Pen Karimun. Biayanya berapa Om kalau ganti pen Pen Karimun? Karimun biayanya 550. 550.000? Iya, itu udah full set, casing sama motor dan bilah kipasnya. Itu dijamin Om kalau udah rojok radiator terus ganti apa? Oh itu dijamin Om. Ganti pen. Untuk mesin bebas overheat ya? Kalau bebas sih 100% enggak, cuman untuk pendinginannya udah Oke lah. Itu. Oke lah kalau pakai pen Karimun. Terus kalau dari selain mesin panas apalagi yang masalahnya? Kaki-kaki. Kaki-kaki. Karena bisa tergolong Starlet itu tergolong boros kaki-kaki, terutama yang depan. Di sektor depan? Di sektor depan. Oh, kenapa tuh? Karena semua tumpuannya ada di depan Om, penggerak maksudnya depan. semua mesin apa gitu? Akselerasi, speed, handling, adanya di depan semua. Gitu. Borosnya tuh gimana maksudnya? Borosnya cepet oblak, kayak terot, rekten, apalagi EP70 atau EP80 1000 cc. Karena bedanya di kaki-kaki itu EP70 sama EP71 ataupun EP80, EP81 itu yang 1000 cc nggak ada link stabilizernya. Oh, link stabilizer itu yang di mana Om? Yang di bawah Om. Oh di bawah Adanya ya? di bawah, jadi dia itu buat stabilizer antara kaki bagian kiri sama depan. Jadi kalau tanpa link stabilizer itu geraknya dia masing-masing bekerjanya. Oke. Kalau yang EP berapa? 71 dan EP81 udah ada? Udah ada, bawaan pabriknya udah ada. Jadi apa kalau yang 1000 cc itu lebih boros? Lebih boros kaki-kakinya. Berapa sekali apa? Servis kaki-kaki biasanya kalau itu? Full itu bisa sampai 1,6 minimal. 1,6. 1,6.
Udah CP join, rack end, terot, ball join, udah kanan kiri. 1,6. Itu buat yang 1000 cc apa sama? Sama aja, Om. Oh sama. Sama aja kalau harga per partnya. Cuman sama aja. bedanya lebih boros aja ya? Iya, masa lifetime-nya lah. Lifetime-nya 1000 cc. 1000 cc lebih pendek. Kalau perbandingannya berapa lama sih Om? Misalkan 1000 cc awetnya cuma segini sih bisa yang... sampai 2 sampai 3 tahun, Om. Oh bedanya 2 sampai 3 tahun? Bedanya iya. Kembali lagi sih tergantung pemakaian atau jalan yang sering dilewatin. Mesin udah Om ya? Terus kaki-kaki, Ya. terus apalagi sih Om yang biasanya harus diperhatiin dan harus dicek gitu Om? Yang paling utama sih timing bell, Om. Yang sering masalah, itu juga timing Iya, bell? timing bell. Karena timing bell itu kita ukurannya bisa lifetime, bisa kilometer. Jadi mana yang lebih duluan dan dapat. Nah, kalau kita hitung kilometer itu 30.000 sampai 35.000 wajib ganti. 30 Sampai 35 kilometer wajib ganti. Kalau lifetime 4 tahun. 4 tahun? Iya, mobil dipakai nggak dipakai 4 tahun. Emang biasanya apa Om kalau ini putus ya? Timing bell ya? Putus, Om. Timing bell putus ya lumayan biayanya kalau kendalanya timing bell putus. Pelatuk, klep itu bisa patah. Oke. Itu karena dia apa sih yang Karena berbenturan. berbenturan ya? Nah, dia kan yang mengatur pertemuan kompresi dengan buka tutup klep. Oh. Jadi dia ibaratnya kinerjanya itu kayak rantai keteng kan Om ya? Betul, betul. Dia masih pakai timing bell ya? Timing bell masih pakai. Kalau putus berapa Om timing bell? Timing bell kalau original itu 420. 420. 420.000. Oke. Itu udah sama pasang apa? Belum. Oh, belum. Nah, itu spare partnya aja. Plus tensioner kecil sama tensioner yang besar. Jadi udah satu set kalau pergantian timing bell. Ya kalau sekitaran 780.000-an. Udah 3 item itu. Plus jasanya 250. Tapi sering nggak sih Om kendala timing bell putus? Sering, Om. Sering. Apalagi ya belakang-belakangan ini udah banyak kiriman Starlet tuh pakai towing, kendalanya putus timing bell. Oh banyak Om, dari mana-mana emang Om konsumennya? Alhamdulillah sih Om kalau teman-teman Starlet dari Cikupa, Tangerang, Purwakarta, Subang, ya Bekasi sendiri, Cibubur, Jakarta, alhamdulillah. Oke. Balik ke timing bell tadi itu apa biasanya penyebabnya apa sih Om? Penyebabnya bisa jadi seal noken as sama krek as depan itu bocor. Oke. Jadi timing bellnya itu kena oli, Kena oli. basah. Dia kan panas Om. Kalau lagi putaran mesin itu panas, kena basah, lama-lama getas. Oh, karetnya itu getas ya? Betul. Terus yang kedua pemakaian over speed. Artinya mesin udah meraung minta pindah gigi, si pilotnya masih Dipaksain gitu ya? dipaksa, betul. Oh, jadi misalkan apa? Misalkan kita gas gitu, harus jangan sampai meraung terlalu lama ya? Iya, betul, Om. Karena akibatnya ya timing bellnya loncat, piston sama klep tabrakan, timing bell putus. Oke. Itu biasanya gimana Om? Apa? Misalkan orang kesini bisa ditunggu apa gimana? Kalau untuk pergantian timing bell tadi bisa ditunggu Om. Oh bisa ditunggu karena nggak terlalu lama Om ya? Iya, nggak terlalu lama. Yang biasa ditinggal itu Kalau turun mesin? turun mesin, otomatis ditinggal. Ya paling lama 1 minggu itu ditinggal. Itu ada lagi nggak Om selain timing bell? Yang fatal sih itu Om, timing bell. Ya selebihnya sih bandel. Ya penyakitnya cuma itu overhead sama timing bell. Overhead ya? Iya, overhead yang paling sering tuh overhead. Overhead. Karena mobil tua. Iya sih. Wajar nggak Om kayak gitu? Wajar ya? Wajar sih sebenarnya Om. Yang penting kalau overhead rajin ngerawat Betul. radiator aja Om. Itu minimal itu 1 tahun sekali radiator harus dirojok.
Kalau pengadaan spare part gimana Om? Kalau yang ready di sini, part kaki-kaki kita ready semua. Part kaki-kaki? Kalau yang untuk spare part mesin, kita emang nggak ready. Nggak ready? Nggak ready. Terus gimana kalau misalkan ini ada customer? Kalau yang turun mesin kan kita dibongkar dulu Om ya mesinnya, turunin, kita lihat kerusakannya apa, baru kita bawa ke bengkel bubut sekalian belanja spare partnya. Oke teman-teman, sekian bincang-bincang gue dengan Om Tio. Untuk kalian yang mau benerin atau mau servis Toyota Starlet kalian bisa berkunjung ke bengkel Kandang Abutak ini. Ini alamatnya di mana Om Tio? Ini alamatnya Kampung Rawa Banteng, nomor 70, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi. Bekasi. Oke, tuh alamatnya udah jelas teman-teman. Yang mau ke sini bisa langsung kontak Om Tio ya. Nanti nomornya ada di sini. Sekian dulu video dari gua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe video dari Grid Auto News. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.